akhirnya mulailah tadi yang kekajian itu, ya di situ kayak ngerasa dapat jawaban mungkin ini nih. Tapi lo terima tuh dalilnya dari yang dibawain sama Ustadz? Awalnya sih nggak terima ya. Tapi ada catatannya nih Der. Tapi lu tahu salah pun kayak belum cukup gitu loh. Kenapa? Karena lu masih di dalam beceknya. Lu masih di dalam lumpur istilahnya. Oke, I see. Iya. Iya. Jadi kalau kita mau bersihin tuh harus gimana dong? Ya lu udah pasti kalau dalam lumpur lu harus keluar kan? Oke. Lu siram kaki lu. Oke. Nah tapi yang gue mau tekankan adalah keputusan untuk keluar itu yang berat gitu. Jadi sudah banyak nih orang yang tahu dia salah bro. Tapi mau melangkah itu memang berat banget tuh. Oke. Dan kalau lu tanya alasan gue misalnya gitu. Nah baru mau tanya gue. Jujur gue jawabnya itu duit. Wah. Kenapa nih? Maksudnya duit gimana nih? Di saat nyokap sakit gitu kan? Itu juga tuh bro. Misalnya kan, ya siapa tahu butuh duit kan, gitu kan? Oh iya untuk berobat. Itu juga tuh. Tapi sih jujur lebih ke, aduh nanti gue bulan 3 misalnya dapat sekian insentif dari perusahaan. Nanti gue bulan 6 dapat sekian insentif. Nah itu yang bikin gue menunda tuh dulu. Padahal gue udah tahu hukumnya gitu loh. Oke. Gue udah tahu hukumnya. Kebayang gue. Karena memang kalau kerja di bank, terutama di BUMN ini benar kan? Correct me if I'm wrong. Ada 29 kali gaji gitu ya? Bisa segitu bro. Nah kan? Ya. Setahun tuh padahal ya? Setahun, tapi ya itulah berat di situ. Jujur gue akui, buat gue pribadi gitu berat banget. Dan itu keputusan terakhir gue tuh di poin itu. Gue beratnya di situ. Oke. Faktor apa yang bisa mendorong lo tiba-tiba lo yakin untuk lo keluar? Apalagi lawannya itu kan ada ya orang tua takutnya nentang, lagi kondisi sakit juga, terus tiba-tiba juga banyak juga orang-orang atau mayoritas juga nggak percaya bahwa kerja di bank itu misalnya bukan riba dan lain-lain. Itu gimana? Iya. Gue kayak menyalahin orang tua gue nih dalam hati gitu. Oke. Jadi ceritanya kan gue udah minta izin nih. Ya ditolak dong pasti ya, iya nggak sih? Iya. Lo izinnya juga langsung bawa dalil sih. Gimana? Ya, kalau orang awal-awal pasti gitu ya. Nggak tahu ada, gitu kan? Iya, lu kalau tiba-tiba bilang, "Ma, aku mau keluar." Kenapa? Ya, karena kan tahu sendiri pintu riba itu ada 73 pintu. Terus kalau aku tetap di sini nanti berarti aku nanti menjinai mama dong. Nah, jadi panjang tuh, Bro. Walaupun memang sahih, tapi kan ya nggak bisa di tapi gitu sekali lagi, adab kan bro, namanya orang tua kan. Even orang tua kafir pun tetap dibaktiin kan. Maksudnya tetap harus dihormatin gitu. Iya, betul. Asal, masih ada asalnya nih. Iya. Asal tetap istilahnya dalam yang memang yang nggak dilarang sama Allah. Gitu. Iya. Dalam hal ini, misalnya gua mau keluar dari hal yang tadi riba ini, yaitu bukan ketaatan gitu loh. Jadi artinya kalau gua tetap keluar sebenarnya itu bukan durhaka. Ada tapinya lagi nih. Tapi yang namanya anak sih Der, gimana ya? Lu pengen kan didukung sama nyokap lu, pengen gak sih lu? Iyalah. Apalagi lu yakin ini insya Allah baik gitu. Lu pengen gak sih didukung? Pengen. Iya. Makanya gue berpikir lagi, oh ternyata strategi gue yang salah gitu. Oke. Terus lu akhirnya ubah strateginya gimana nih? Lu bilang ke nyokap? Iya, berdasarkan tips-tips dari Ustadz Syafiq, Masya Allah. Oke. Ya, semoga Allah jaga beliau. Nah, jadi kita harus punya retorika gitu. Harus punya adab. Salah satunya bro, kita harus pakai orang ketiga. Oke. Bentar, ini maksudnya gimana nih orang ketiga nih? Jadi kita posisi anak ya bro. Ini orang tua. Lu pernah dengar gini gak sih? Even seorang anak udah jadi doktor atau profesor pun, iya tetap anak. Tetap anak. Iya. Bener. Ya, memang begitu. Dan akan selama-lamanya. Nah, makanya strateginya adalah pakai jasa tante kita atau om kita atau orang yang terdekat lah sama orang tua kita itu gitu. Dalam hal ini gue alhamdulillah kakak gue sangat membantu sekali gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya ya dia penyampaian lebih bagus, retorikanya lebih bagus ke orang tua gue. Untuk apa? Meyakinkan kalau mah itu adik lagi mau pindah kerjaan. Dia kerjaan yang barunya itu levelnya udah internasional. Oke, sebentar. Tapi ini secara faktual memang bener kan, bukan bohong kan? Bener, emang bener. Oh, jadi perusahaan yang mau gue tuju levelnya memang internasional gitu. Oke, tapi lu masih posisinya di bank, lu belum resign, tapi lu udah ngajuin, lu propose atau lu ngirimin CV ke perusahaan internasional. Iya, yang levelnya internasional. Oke. Ya, oke lah. Lu berarti kan lu udah tahu ilmu-ilmunya dikit ya? Iya. Insya Allah tuh jauh dari kata yang penghasilan aneh-aneh gitu. Ya minimal kalau yang secara zohirnya dalam tanda kutip aneh, contohnya kayak
ya misalnya bank atau asuransi atau leasing, ya insya Allah jauh dari itu gitu. Oke. Tapi ya tetap gue niatkan dalam hati kalau suatu saat di perusahaan yang sekarang gue ketemu syubhat, ya gue berdoa semoga nanti gue bisa dimudahkan juga untuk keluar gitu. Nah, iya itu yang paling penting tuh ya kan, kita nggak tahu juga kan. Nah tadi sampai di kakak gue ya, kakak gue bantu gue tuh ceritanya. Bilang ya, gimana? Alhamdulillah orang tua gue pelan-pelan yakin gitu loh. Jadi kayak pertama tadi di poin yang ini perusahaannya internasional. Yang kedua kakak gue ngasih tahu lagi ke nyokap misalnya, oh itu normal kok pindah-pindah kerjaan gitu. Oh iya ya bener ya. Iya ya. Jadi orang tua gue jadi ngelihatnya ke yang sisi positifnya nih. Udah mulai lupa tuh yang wah bank ini apa BUMN ini masa depannya cerah gitu. Udah mulai lupa tuh. Bener. Alihkan ke yang tadi perusahaan internasional. Bener. Itulah strateginya buat mungkin bisa menjadi tips juga nih. Gitu. Bener. Thank you. Iya bener juga ya. Soalnya kan memang mindset atau stigmanya orang tua yang ada di pikirannya ini perspektif ya. Biasanya itu kayak gitu. Wah, kalau BUMN berarti udah terjamin kan kayak gitu kan. Terutama maksudnya di bank ya. Walaupun BUMN juga banyak juga yang bukan bank juga kan masa sah-sah aja sih gitu. Iya sah-sah aja. Iya kan? Iya nggak sih? Jangan terkotakan bahwa kayaknya terus kerja di mana dong? Ya kan padahal banyak banget gitu. Lo kerja di perusahaan minyak juga bisa. Mungkin kalau perusahaan minyak bisa lagi cara ngangkin gitu dari perusahaan minyak itu gajinya dolar mah gitu. Nah itu mungkin iya. Orang tua mah senang kalau gitu. Iya benar, contoh-contoh ya, betul. Oke, nih singkatnya aja deh. Lo resign gitu dari kantor itu atasan lo juga nggak masalah. Jangan-jangan ntar malah muncul stigma baru lagi nih, atasan lo bilang kayak gitu amat nih, kayaknya nih Islam nih, wah lebay banget aturannya nih gitu lagi. Wallahi ya, demi Allah nih, atasan gua nih orang kafir ya. Oke. Tapi beliau ya kebetulan ya, gue juga nggak tahu, kebetulan dekat sama beliau dan beliau support 100% gue keluar. Oke, serius lo? Serius gue. Wow, lo alasannya apa? Nah, nih kodarullahnya nih Der. Penampilan secara zohir kan mulai berubah tuh ya. Oke, jadi lo udah jenggotan gitu? Iya, udah mulai memanjangkan jenggot walaupun kadang-kadang masih ya. Celana udah mulai naik dikit ya? Iya, itu 2018. Oke, padahal masih di bank kan? Padahal masih di bank. Nggak apa-apa kan, usaha dulu ya kan? Usaha dulu. Nah, terus atasan gue mungkin ngeliat di situ nih. Terus dia ngeliat, wah ini mah alasannya agama nih. Oke, wah berat nih. Akhirnya dia, nggak apa-apa. Kalau kamu mau keluar ya saya dukung. Saya akan dukung 100%. Jadi sampai nih di tempat kerja gue yang baru ini, nama referensinya adalah beliau atasan gue langsung. Oh gitu? Serius gue. Oke. Itu udah atas izin beliau juga? Atas izin beliau juga, karena surat pertama itu lu harus seizin atasan langsung lu. Oh iya, biar bahwa ini kayaknya keluar tidak bermasalah nih orang nih gitu ya. Betul, dan juga harus one man notice segala macam. Oh gitu. Iya, betul. Berarti lu selama sebulan tuh ya bye-bye aja tuh di kantor ya? Bye-bye. Dan ini satu lagi nih buat yang semuanya ya. Sampai detik terakhir lu kerja, lu tetap harus kerja. Karena lu jangan lupa, lu nggak boleh membatalkan akad resmi. Lu masih akad tuh sama perusahaan. Ini nih, walaupun itu adalah di perusahaan yang riba misalnya ya. Iya, tapi lu kan akad sama tuh perusahaan. Jadi lu nggak boleh malas-malesan istilahnya. Oke, jadi mentang-mentang, wah udah kayak gini, udah kagak mau kerja gua gitu lagi ya. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi mau 1 atau 2 month notice gitu ya harus tetap dijalanin ya. Dan sampai itu putus akadnya, alhamdulillah dikasih umur, dah selesai lu hubungan lu sama perusahaan itu. Oke, tapi nggak muncul stigma-stigma aneh-aneh ya. Wah, gitu banget sih, fanatik banget sih, ekstremis banget sih, enggak ya? Itulah Der, mungkin zaman sekarang ya kita bersyukur informasi itu udah mulai nyebar dengan gampang ya. Nah, media sosial. Betul. Teman-teman gue juga, gue yakin alhamdulillah tuh udah pada tahu Der semuanya. Ya kebanyakan gitu. Oke. Cuman ada yang satu ragu, ya kayak tadi kan. Oh IT ini kan nggak apa-apa yang kayak tadi loh. Oke, betul. Coba ada yang, misalnya dia lagi punya utang, lagi berusaha keluar dari utang. Oke. Belum lagi ada pinjaman karyawan, kayak gitu-gitu. Oh, iya. Nah, oke. Nah, ini gue penasaran nih. Coba, kalau lu keluar dari bank, kan lu ninggalin pekerjaan lu sebelumnya, which is yang ada di bank itu adalah 12,4 juta. Iya kan? Yes. Oke, 12 juta. Harusnya lo keluar itu biar lebih aman juga nantinya dari penghasilan lo, terus juga ngomong ke orang tua gitu kan. Harusnya tuh lebih tinggi tuh. Banyak fakta lapangan itu lebih rendah tuh. Ya kan? Betul, Bang. Nah, gue mau tahu nih, lo ninggalin 12 juta yang mungkin sebagian orang bilang, lo aneh-aneh aja, lo on lo ya gitu kali ya. Terus lo kerja di perusahaan sekarang gaji lo berapa ya, bro? Iya, 15,4 kan. Wow, serius lo? Serius. Untuk jabatannya sama? Level yang sebelumnya lu asisten manajer itu di bank? Sekarang
sekarang gue jadi kayak leadnya development gitu deh, pengembangan aplikasi gitu. Kalau di sesuai administratif kan itu sama levelnya, sama yang sebelumnya? Bisa dibilang naik dikit sih kalau bahasa gue. Oke, secara salary naik, secara prestis juga naik. Dan gue bisa dengan lega istilahnya bilang ke orang tua atau meyakinkan orang tua, sehingga orang tua gue juga meyakinkan nenek gue, tante-tante gue gitu loh. Oke, iyalah. Nah, berarti poin berikutnya lagi bisa nggak ditarik ke sini? Ketika lo meninggalkan sesuatu karena Allah gitu kan, terus Allah gantikan lebih gitu kan? Iya, betul sekali. Insya Allah ya, tetap insya Allah ya. Insya Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya udah gini deh, sebagai penutup deh, coba deh. Mungkin ada pesan-pesan nih dari lo nih buat teman-teman lo yang mungkin masih ada di bank dan lain-lainnya gitu kan. Ini tanpa dalil lah, lo dari mindset lo aja deh. Apa sih yang mau lo harapin dari teman-teman lo itu? Ya, jadi gue berpositif thinking lah sama teman-teman gue sekarang gitu yang masih di kantor lama gitu. Oke. Gue berpositif thinking, mereka insya Allah udah pada ngerti. Karena gue udah banyak ngobrol 1-2 orang. Jadi waktu kita resign itu, kebanyakan dari mereka udah tahu. Makanya gue tadi berdoa mereka semoga dimudahin nih beresin ada utang atau ngiyakinin orang tua. Nah tentunya kayak tadi harus ada retorikanya, harus ada adabnya gitu. Betul. Dan ujiannya tiap orang beda-beda. Bisa jadi orang lain ujiannya akan ya gue ini ujiannya enteng banget gitu loh. Orang lain mungkin bisa lebih berat lagi gitu. Atau bahkan lebih enteng lagi gitu ya. Atau bahkan lebih enteng lagi, kita nggak who knows gitu kan. Betul. Tapi ini ada tawaran nih buat lo nih, kebetulan nih. Temen gue juga lagi nyari tim gitu buat di perusahaannya gitu. Mau nggak tuh gaji sekitar 35 juta sih bro? Tapi apa? Leasing mau? Thank you bro, nggak mau bro.